Seorang om-om berusia 30 tahun bernama Rick baru memulai untuk menjadi seorang petualang. Biasanya di saat kekuatan mereka bangkit di usia muda, mereka akan mendaftarkan dirinya menjadi petualang agar dapat mengasah kemampuannya. Karena hal itu, dia selalu diremehkan oleh para petualang lainnya. Ketika dia ingin mendaftarkan dirinya menjadi petualang, dia bertemu dengan juniornya dahulu, semasa dia menjadi resepsionis di guild petualang. Di tengah percakapan mereka berdua, ada seorang petualang menggoda Arisa. Rick yang ingin melerai petualang itu, tanpa sadar Rick membuat petualang itu pingsan dan membuat baju besi yang digunakan bertepuk tangannya. Setelah itu, Rick melakukan tes untuk menjadi petualang. Tes pertama adalah untuk mengukur sihir. Namun, Rick hanya mendapat nilai F-. Tes kedua, mereka diperintahkan untuk menggunakan kemampuannya menyerang samsak slime yang ada di hadapan mereka. Rick teringat di saat dia latihan bersama seniornya. Dia diberi perintah untuk memukul samsak sampai 50.000 kali. Ketika giliran Rick tiba, seorang pengawas memperingatkannya. Kalau dia mau mundur, sekaranglah kesempatannya. Dia meremehkan Rick, dikarenakan dia baru mau menjadi petualang di usianya yang sudah 30 tahun lebih. Namun Rick tidak goyah dengan perkataan pengawas itu. Malahan itu membuat Rick bersemangat. Lalu Rick memukul samsak itu. Dengan sekali pukulan dia dapat menghancurkannya. Lantas itu membuat mereka semua terkejut. Tes ketiga untuk mengukur kemampuan bertahan mereka. Rick mampu menahan serangan pengikat level 4 dan berikutnya adalah serangan pengikat level 5. Sang pengawas memberitahu Rick untuk menggunakan sihir pertahanan yang lebih tinggi. Namun Rick hanya bisa menggunakan sihir pertahanan level 1. Karena merasa diremehkan oleh Rick, pengawas itu menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyerang Rick. Namun, Rick dapat menahannya. Dan tes selanjutnya adalah ujian tertulis. Karena mantan resepsionis selama 14 tahun, Rick yakin akan kemampuannya. Namun dia tidak yakin akan lolos, dikarenakan energi sihirnya hanya di peringkat F-. Seorang anak kecil yang tidak terima atas kelakuan Rick yang dapat perhatian dari orang lain. Dia merasa telah merebut panggungnya. Karena hal itu, dia melapor kepada kakaknya kalau dia sudah dijahili oleh om-om berusia 40 tahun. Lalu dia melempar sarung tangannya untuk mengajak Rick berduel. Karena Rick tidak tahu, lantas dia mengambil sarung tangan tersebut. Perempuan itu bernama Angelica Dimurd, dari keluarga Dimurd. Dia seorang kesatria kelas 2. Dia memberi syarat siapa yang kalah maka dia akan menjadi budaknya sampai mati. Meski dia setara petualang peringkat B, namun di mata Rick serangannya sangatlah lambat. Karena serangannya tidak ada yang mengenai Rick, dia mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu langkah kedip yang berlevel tinggi. Dia hanya mampu menggunakan serangan itu sebanyak 3 kali, dikarenakan serangan itu membebani tubuhnya. Meski serangan itu lebih cepat 3 kali lipat dari sebelumnya, tetap saja dia tidak mampu melukai Rick. Dikarenakan Angelica tersandung, dia dapat menghindari pukulan Rick yang mematikan. Karena Angelica merasakan perbedaan kekuatan yang jauh di antara mereka, dia memutuskan untuk menyerah dan kabur dari sana. Setelah menunggu cukup lama, hasil ujian yang ditunggu akhirnya keluar. Muncul tanda biru dari kartu yang dipegang oleh Rick, yang menandakan kalau dia telah lulus. Dan tes bagian kedua akan dilaksanakan esok hari. Sesampainya di luar, mereka bertemu dengan Raster Dimurd. Dia adalah seorang kesatria kelas 1 dan dia juga adalah penguji yang akan menguji di tes bagian kedua nantinya.
Dia mencoba merayu Rinette untuk menjadikannya sebagai istri keduanya. Rick yang melihat hal itu, dia tidak tinggal diam. Dia bersandiwara kalau dia adalah pasangan dari Rinette. Karena tidak terima dengan penolakan, dia berjanji akan membalasnya. Ketika sedang berjalan di lorong, mereka bertemu dengan Linslorod. Dia adalah penguji yang akan menguji Rick nantinya. Dia ingin menemui Rick dikarenakan dia kagum dengannya. Meski di usianya yang tidak lagi muda, dia masih ingin mengejar cita-citanya menjadi seorang petualang. Keesokan harinya terlihat wajah Rick yang sangat bahagia, dikarenakan dia tahu siapa yang akan mengujinya. Akan tetapi, tidak lama dari itu, seorang dari guild datang untuk menyampaikan bahwa penguji Linslorod akan diganti oleh penguji Rastar Dimurd, dikarenakan dia sedang sakit dan tidak dapat hadir. Rastar Dimurd dia juga terkenal sebagai penghancur peringkat F. Rick yang tadinya sangat bersemangat berubah menjadi gelisah. Di saat itu, Rinette yang berada di dekatnya, dia memberi semangat kepada Rick. Perkataan dari Rinette dapat membuat Rick bersemangat kembali. Setelah itu, ada seorang yang memberi tawaran kepada Rick untuk diramal. Dengan senang hati, dia menerimanya. Namun ketika dia ingin duduk, dia diteleport keluar bangunan. Dan ternyata itu adalah semua perbuatan dari Frid dan kakaknya. Dia berencana ingin menghabisi Rick agar tidak dapat mengikuti ujian berikutnya. Namun ketika Rick terkepung, tiba-tiba saja para senior dari Rick muncul. Meski Rick sudah meminta kepada musuhnya untuk kabur, mereka tidak mendengarkan perkataan dari Rick. Alhasil dengan mudah mereka semua dikalahkan oleh para seniornya. Karena tidak ingin terlibat lebih jauh dengan seniornya, dia memutuskan untuk pergi kembali ke tempat dia bersama Rinette sebelumnya. Rinette terus memegangi Frid sampai Rick kembali. Sesampainya dia di sana, dia bertemu dengan Lorod yang sudah babak belur, dikarenakan dia dihajar oleh Rastar. Dia tidak mampu melawannya karena perbedaan kemampuan yang cukup jauh di antara mereka. Dia melakukan itu semua agar dapat menjadi penguji dari Rick untuk membalaskan dendamnya dan para adiknya yang sudah dipermalukan oleh Rick tempo hari. Karena hal itu semua membuat Rick semakin bersemangat untuk berhadapan dengan Rastar. Setiap orang di dunia ini memiliki 4 kemampuan dasar, yaitu kekuatan fisik, kontrol fisik, sihir, dan kontrol sihir. Dikarenakan Rick sudah berusia 30 tahun, dia tidak dapat melatih sihirnya kembali. Apabila seorang ingin melatih kemampuan sihirnya, dia harus melatihnya dari usia muda. Karena hal itu, para senior Rick fokus melatih kemampuan dasar Rick yang lainnya sampai batas maksimalnya. Rinette memberitahu Rick kalau di menit awal dia hanya perlu melihat serangan dari Rastar. Rick pun menurutinya. Dia bertahan dan hanya memperhatikan serangan dari Rastar. Meski Rastar menyerang Rick dengan membabi buta, Rick hanya bertahan menggunakan kontrol fisik yang dikuasainya. Karena hal itu membuat Rastar bertanya-tanya, mengapa dalam 2 tahun dia bisa menjadi sekuat ini? Dia memberitahukan kalau 2 tahun ini dia sudah berlatih sangat keras, bahkan sampai dia sudah mati beberapa kali. Namun sesaat sebelum dia mati, dia dipulihkan kembali oleh Broston. Meski kemampuan Rick sudah sama dengan petualang peringkat S, dia tidak menyadarinya. Rick tidak akan mengalah dengan orang seperti Rastar, yang hanya fokus dengan kekuatan sihirnya. Dia tidak melatih kemampuan dasar yang lainnya, seperti kontrol sihir, fisik, dan kontrol fisiknya. Bisa dibilang kemampuan dasar yang lainnya lemah. Karena tidak terima dengan ucapan Rick, Rastar menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Rick. Dia menggunakan sihir pengikat tingkat 8 untuk merubah dirinya menjadi golem yang sangat besar. Namun, Rick hanya menggunakan sihir tingkat 1, yaitu letusan angin. Sihir itu sudah dilatih Rick sebanyak 200 juta kali. Dengan serangan itu, Rick dapat mengalahkan Rastar, membuatnya terpental sampai ke bangku penonton. Setelah pertarungan selesai, Rick sadar kalau dia sudah bertambah kuat dan dia berterima kasih kepada para seniornya yang sudah bersedia melatihnya. Setelah itu, Rick menunggu pengumuman hasil tesnya dengan tenang.
ketika dia sedang menunggu pengumuman, dia teringat akan masa lalunya, yang bercita-cita ingin menjadi petualang. Dia ingin menjadi petualang seperti Yamato, dan ingin mengalahkan monster yang tidak bisa dikalahkan oleh Yamato. Namun ketika dia menceritakan keinginannya kepada orang tuanya, mereka malah menyuruh Rick mencari pekerjaan yang dapat menjamin dirinya. Namun ketika dia diberitahu kalau dia memiliki skill unik, membuatnya kembali bersemangat. Dia terus menunggu skill itu untuk bangkit. Namun meski dia sudah tumbuh dewasa dan menjadi pegawai di guild petualang, kekuatan itu tetap belum bangkit. Meski iri di hatinya melihat teman-temannya yang sudah menjadi petualang, namun dia masih tetap yakin suatu saat kekuatannya pasti bangkit. Suatu malam ketika merenungkan nasibnya, tiba-tiba ada monster muncul di kota. Rick yang melihat seorang wanita yang ingin diserang oleh monster, dia secara refleks melindunginya. Namun wanita yang coba dilindungi oleh Rick, dia adalah seorang petualang peringkat S. Dan perempuan itulah yang malah melindungi Rick dari serangan monster. Itulah saat pertama kali pertemuan Rick dan Rinette. Karena belum menyerah akan cita-citanya, Rick bertanya kepada Rinette apakah di usia yang sudah 30 tahun dia masih dapat menjadi petualang. Namun jawaban dari Rinette membuat Rick menyerah akan cita-citanya. Dan tanpa sadar, Rick mengajak Rinette untuk makan. Beruntung Rinette menerima tawaran dari Rick. Keesokan paginya, karena dia akan berkencan dengan perempuan yang imut, dia memulai paginya dengan bersemangat. Di saat tiba waktunya dia akan berkencan, para monster bermunculan di kota. Itu mengharuskan Rinette bertarung terlebih dahulu. Ketika di tengah pertarungan, Rinette merasakan ada seekor naga yang mendekat ke arah mereka. Dikarenakan tubuh Rinette memiliki trauma terhadap naga, membuat tubuhnya tidak dapat digerakkan. Beruntung ketika para monster ingin menyerang mereka berdua, para petualang lain datang untuk membantu mereka. Di saat para petualang itu sedang mengalahkan para monster, datang seekor naga menghampiri mereka. Karena panik, tanpa sadar seorang petualang menyerang naga tersebut. Karena perbuatannya membuat naga itu marah. Dan naga itu membuat penghalang agar mereka semua tidak dapat melarikan diri dari sana. Ketika mereka putus asa, dengan beraninya Rick maju. Dia beranggapan kalau dia mati di sini, mungkin saja dia akan dianggap sebagai petualang. Perkataan Rick membuat petualang lainnya bersemangat. Meski mereka sudah mengeluarkan kemampuannya, mereka tidak dapat melukai naga tersebut. Dengan tubuh berantakan karena terkena serangan dari naga, Rick tetap maju menghadapi naga itu. Saat diserang oleh naga, secara bersamaan Rick dapat membangkitkan kekuatannya. Karena kekuatannya yang bangkit, dia dapat mengalahkan monster naga itu. Namun dikarenakan tubuhnya yang tidak mampu menahan kekuatan yang terlalu besar, membuat tubuhnya terluka dan pingsan sampai 7 hari lamanya. Rinette yang melihat semangat dan kemampuan Rick, dan karena tujuan mereka sama, yaitu untuk mengalahkan Kaisar Arsapiet, dia mengajak Rick untuk bergabung ke dalam partinya. Hal itu membuat Rick sangat bahagia. Setelah menunggu cukup lama, hasil yang ditunggu akhirnya keluar. Rick berhasil menjadi seorang petualang. Yang akan pergi ke Heroctopia adalah Rick, Rinette, dan Broston. Sesampainya mereka di sana, mereka bertanya kepada penduduk di sana. Namun dia tidak terima dan malah mengajak Broston untuk berkelahi. Setelah Broston mengalahkannya, dia bertanya mengenai batu sihir kepada mereka. Mereka seperti sering melihat batu sihir tersebut, namun mereka tidak dapat mengingat di mana keberadaannya.
Tiba-tiba ada parade untuk turnamen Raja Tinju melintas di sana. Turnamen itu akan diadakan di Kolosium. Ketika mereka melihat sabuk juara yang dipegang oleh sang juara, mereka melihat kalau ada batu sihir yang mereka cari di sana. Mereka memutuskan untuk pergi menemui sang juara. Sang juara itu bernama Kelvin. Broston langsung meminta sabuk juara yang dimiliki oleh Kelvin. Namun, Kelvin tidak dapat memberikannya begitu saja. Kalau dia ingin memiliki sabuk ini, maka dia harus mengikuti kejuaraan tinju dan memenangkannya terlebih dahulu. Karena hal itu, mereka akan mengikuti kejuaraan tinju yang akan diadakan sebentar lagi. Rick mengikuti pertandingan di Liga Barat, sementara Broston di Liga Timur. Jika mereka ingin mengikuti kejuaraan tinju, mereka harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Lawan yang akan dihadapi oleh Rick adalah salah satu petarung yang juga mengikuti turnamen di sana. Dan ternyata lawan yang ia hadapi adalah Angelica, wanita yang sudah pernah ia kalahkan tempo hari. Di saat dia bertarung dengan Angelica, dia hanya menjegal kakinya dengan kecepatan tinggi. Dia hanya ingin membuat musuhnya putus asa dan tidak mau bertarung lagi. Cara itu berhasil membuat Angelica menyerah. Setelah pertarungan selesai, Angelica mendatangi Rick. Dengan wajah imutnya, dia berkata kepada Rick, mengapa Rick selalu mengganggunya. Karena merasa bersalah, Rick memutuskan untuk menraktirnya makan. Lalu Angelica bertanya kenapa Rick mengikuti kejuaraan tinju ini. Dengan mudahnya dia menjawab untuk memenangkan pertandingan tinju tahun ini. Dia berencana akan mengikuti 40 pertandingan dalam waktu 4 hari. Hal itu membuat Angelica terkejut. Pertandingan pertama Rick, dia akan melawan Albert, yang dirumorkan melakukan kecurangan memakai senjata. Singkat cerita, pertarungan Rick dan Albert dimulai. Rumor yang beredar tentang Albert ternyata benar. Dia menyerang Rick menggunakan batu impact. Namun serangannya bukan melukai Rick, akan tetapi malah melukai dirinya sendiri. Lalu Rick menggunakan tinju melesetnya untuk mengalahkan Albert. Dan itulah kemenangan Rick untuk pertama kalinya.